Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan em, membahas dua ordo dari kelas insekta, yaitu ordo Plecoptera dan Megaloptera. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Inaya Said, NIM 603119080. Baik, langsung saja pada pembahasan materi. Nah, materi bahasan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai ordo Plecoptera. Jadi, Plecoptera adalah salah satu jenis serangga berasal dari bahasa Yunani, yaitu plektos, yang berarti terpilin atau terlipat, dan pteron, yang berarti sayap. Plecoptera adalah serangga dengan sayap terlipat atau sering dikenal dengan nama stonefly. Dan Plecoptera ini merupakan serangga herbivore. Nama stonefly atau lalat batu diambil dari fakta bahwa nimfa Plecoptera hidup di dasar perairan dengan bebatuan sebagai substratnya. Jadi, serangga Plecoptera ini biasanya ditemukan di perairan yang memiliki oksigen tinggi, seperti yang tadi saya sebutkan. Serangga dewasa dan nimfa ini hidup dan berkembang biak di area perairan. Sedangkan larva dari Plecoptera ini sendiri merupakan serangga akuatik. Serangga ini adalah jenis serangga yang tidak kuat untuk terbang, dan beberapa penelitian menyebutkan bahwa ordo Plecoptera bisa dijadikan sebagai bioindikator untuk air tawar. Ordo Plecoptera terdiri atas 9 famili dengan 3.000 jenis di seluruh dunia, dan lebih dari 500 jenis terdapat di Amerika Utara. Plecoptera dewasa memiliki 2 pasang sayap, salah satunya terlipat dan berada di bawah lapisan terluar. Plecoptera nampak sama dengan kecoa, tetapi setingkat lebih tinggi berdasarkan sepasang sayap yang terlipat di belakang tubuhnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri umum dari ordo Plecoptera. Plecoptera dewasa memiliki alat pernapasan berupa gills atau lembaran insang. Memiliki 2 pasang sayap, salah satunya terlipat dan berada di bawah lapisan terluar. Sayap depan tebal dan keras seperti cangkang, tanpa membran yang lebih sempit dan lebih pendek dibandingkan dengan sayap belakang. Sayap belakang pada ordo Plecoptera ini transparan. Ukuran tubuhnya sedang dengan ukuran sayap depan dan belakang hampir sama. Plecoptera dewasa juga bersifat herbivore dan ditemukan di perairan yang memiliki oksigen tinggi. Tidak kuat terbang, Plecoptera dewasa hidup dan berkembang biak di area perairan, sementara larva Plecoptera merupakan serangga akuatik. Nah, selanjutnya ciri-ciri nimfa Plecoptera. Yang pertama, nimfa Plecoptera ini berukuran kecil, sangat memanjang dan ramping. Nimfa Plecoptera tidak memiliki sayap, hidup di dalam air, dan tidak kuat terbang. Nimfa Plecoptera sama dengan Plecoptera dewasa yang bersifat herbivore, memiliki tungkai yang lemah dan abdomen lunak, dan beberapa sumber mengatakan nimfa Plecoptera memiliki 3 ekor. Selain itu, Plecoptera sama dengan jenis serangga lainnya, di mana tubuhnya terdiri atas 3 bagian utama, yaitu caput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut.
Pada bagian caput, ya, pada bagian caput terdapat antena. Tipe antenanya ini tipe filiform atau benang yang umumnya berbentuk panjang. Setengah panjangnya antena dari Plecoptera ini setengah dari panjang tubuhnya dan ramping dengan ujung yang runcing. Antena pada serangga Plecoptera berfungsi sebagai organ peraba dan penciuman. Antena pada serangga Plecoptera juga dapat berbeda-beda bentuk dan ukurannya pada setiap spesies sehingga antena ini dapat digunakan sebagai ciri morfologi untuk mengidentifikasi spesies Plecoptera. Pada beberapa spesies Plecoptera ditemukan antena memiliki rambut dan duri yang dapat membantu dalam aktivitasnya seperti menempel pada permukaan batu atau benda lainnya di perairan. Nah, pada bagian caput ini juga terdapat mata, di mana matanya majemuk yang besar dan menonjol di bagian kepala, di bagian depan kepala, juga memiliki ocelli atau mata sederhana yang terletak di bagian atas kepala. Selain itu, di bagian caput Plecoptera juga memiliki maksila, mandibula, labium, slipeus, labrum, dan mulut, di mana mulut ini digunakan Plecoptera untuk mengunyah makanan. Selanjutnya, toraks pada Plecoptera. Toraks pada Plecoptera ini terdiri dari 3 ruas, yaitu prototoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Toraks Plecoptera memiliki struktur yang longgar, dan struktur ini terartikulasi, terutama protoraks yang dapat bergerak bebas. Masing-masing ruas toraks terdiri atas 4 sklerit. Sklerit pada bagian dorsal atau punggung disebut dengan netu, pada bagian lateral disebut dengan pleuron, dan pada bagian ventral atau sisi depan disebut dengan sternum. Pada bagian toraks ini juga terdapat otot longitudinal. Terdapat otot longitudinal primer yang berfungsi untuk menggerakkan kepala dari serangga Plecoptera ini sendiri. Bagian toraks pada serangga Plecoptera memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya sayap dan kaki serangga. Juga sebagai tempat terjadinya gerakan pada serangga seperti terbang dan berjalan. Selain itu, toraks juga menjadi tempat terjadinya pertukaran gas antara serangga dengan lingkungannya, karena pada bagian toraks terdapat trakea yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, abdomen pada serangga Plecoptera. Abdomen pada Plecoptera terdiri atas 3 segmen dan setiap segmennya dapat berbeda-beda bentuk dan ukuran pada setiap spesies. Plecoptera juga mempunyai kaki yang biasanya berukuran panjang dan ramping dengan cakar yang kuat untuk menempel pada permukaan batu atau benda lainnya di perairan. Selain itu, abdomen pada serangga Plecoptera memiliki fungsi sebagai organ reproduksi, yaitu tempat untuk uh, untuk berkembang biaknya telur dan sperma. Juga selain organ reproduksi juga sebagai organ berfungsi sebagai organ pencernaan, yaitu tempat terjadinya pencernaan makanan, sebagai organ pernapasan juga, tempat terjadinya pertukaran gas antara serangga dan lingkungannya, dan sebagai organ ekskresi, yaitu tempat terjadinya pembuangan sisa metabolisme dari tubuh serangga. Dan yang terakhir memiliki sersi. Nah, sersi pada abdomen serangga Plecoptera memiliki fungsi sebagai organ sensorik yang membantu serangga dalam merasakan lingkungan sekitarnya. Sersi pada
Plecoptera dewasa terletak pada bagian akhir abdomen dan berbentuk panjang. Sersi ini dapat membantu serangga dalam merasakan getaran atau perubahan pada lingkungan sekitarnya seperti perubahan suhu dan kelembaban. Selain itu, sersi juga dapat membantu serangga dalam menghindari predator dan menumpukan pasangan untuk berkembang biak. Selanjutnya yaitu siklus hidup dari serangga Plecoptera. Siklus hidup dari ordo Plecoptera ini mengalami metamorfosis tidak sempurna atau disebut juga dengan hemimetabola yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap telur, nimfa, dan dewasa. Telur Plecoptera biasanya diletakkan di air atau di sekitar air dengan waktu inkubasi telur bervariasi tergantung pada spesiesnya. Nah, setelah menetas, Plecoptera berada dalam bentuk larva. Larva Plecoptera hidup di air dan memiliki insang untuk bernafas. Nah, pada tahap ini larva memakan alga, lumut, dan serangga kecil. Selanjutnya adalah tahap nimfa, di mana pada tahap nimfa ini serangga memiliki bentuk yang mirip dengan Plecoptera dewasa, tetapi pada tahap nimfa ini tanpa sayap dan ukurannya lebih kecil. Selama tahap nimfa ini serangga terus tumbuh dan mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum akhirnya menjadi tahap dewasa. Nah, pada tahap dewasa ini, Plecoptera dewasa memiliki sayap dan dapat terbang. Nah, setelah dewasa, dia memiliki sayap dan dapat terbang, dan Plecoptera dewasa ini siap untuk mencari pasangan. Nah, setelah mencari pasangan, Plecoptera dewasa akan bertelur dan siklus hidupnya akan dimulai kembali. Siklus hidup Plecoptera ini seperti yang saya katakan tadi, berlangsung di dalam air dan sangat bergantung pada kualitas air yang baik untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari ordo Plecoptera. Nemouridae merupakan salah satu lalat batu yang terbesar dalam ordo Plecoptera, memiliki lebih dari 600 spesies yang telah ditemukan, terutama dari distribusi Holarctic. Famili ini dikenal sebagai lalat batu musim semi atau juga lalat batu coklat. Nimfa, nimfa dari uh, Nemouridae memiliki perbedaan yang cukup besar, biasanya berbulu dan memiliki bantalan sayap yang divergen atau menyimpang. Selain itu, ia juga memiliki glossa yang panjangnya sama dengan paraglossa. Segmen tarsal kedua lebih pendek dari yang pertama, serta kaki belakang dapat ditarik melebihi abdomen. Mereka serangga Nemouridae ini muncul di berbagai sungai, terutama yang paling beragam di sungai kecil pada musim semi. Selanjutnya, peran dari Ordo Plecoptera. Ya, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, ternyata Plecoptera ini sering dijadikan sebagai agen bioindikator karena makroinvertebrata ini sangat peka terhadap perubahan kualitas air tempat hidupnya yang dapat berpengaruh terhadap komposisi dan kemelimpahannya. Nah, dari penelitian di Antari dan kawan-kawan mengatakan bahwa keberadaan anggota Plecoptera di perairan ternyata dapat membantu untuk menunjukkan dan memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya yang berada di daerah sekitar sungai, tentang status kualitas air dan kesehatan ekosistem. Di samping juga dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan terkait asesmen lingkungan dan perencanaan pembangunan lebih lanjut.
Keberadaan Plecoptera dapat menjadi indikator kualitas air tawar diukur dengan beberapa faktor seperti faktor yang pertama ada kandungan oksigen terlarut. Nah, Plecoptera hidup di perairan yang memiliki kandungan oksigen terlarut yang tinggi sehingga keberadaannya dapat menunjukkan bahwa kualitas air tawar tersebut baik. Faktor yang kedua yaitu adanya kandungan nutrisi. Nah, Plecoptera ini biasa hidup di perairan yang memiliki kandungan nutrisi yang rendah sehingga keberadaannya dapat menunjukkan bahwa kualitas air tawar tersebut tidak terlalu tercemar oleh limbah organik. Faktor yang ketiga yaitu adanya kandungan bahan kimia, di mana Plecoptera dapat terpengaruh oleh kandungan bahan kimia di perairan seperti pestisida atau logam berat sehingga keberadaannya dapat menunjukkan ada atau tidaknya pencemaran bahan kimia di perairan tersebut. Faktor yang keempat yaitu suhu air dan yang terakhir ada faktor keanekaragaman hayati. Nah, keberadaan Plecoptera juga dapat menunjukkan adanya keanekaragaman hayati di perairan tersebut karena serangga ini hanya dapat hidup di perairan yang memiliki kondisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, dengan memonitor keberadaan Plecoptera di suatu perairan dapat diketahui kualitas air di perairan tersebut dan dapat diambil tindakan untuk menjaga kualitas air yang baik. Materi bahasan selanjutnya yaitu Ordo Megaloptera. Nah, Ordo Megaloptera ini berasal dari bahasa Yunani mega yang berarti besar dan ptera yang berarti sayap. Yang merujuk pada sayap yang besar dan kaku pada serangga ini. Megaloptera termasuk serangga paling primitif dan serangga yang relatif tidak dikenal di banyak wilayah karena umur dewasanya yang pendek. Toleransi larva air yang tinggi terhadap polusi termasuk serangga nokturnal. Jadi serangga Megaloptera ini juga termasuk serangga nokturnal yang terdiri dari sekitar 300 spesies. Serangga Megaloptera umumnya hidup di lingkungan air tawar seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Ciri-ciri dari Ordo Megaloptera. Nah, secara umum, Megaloptera dewasa berukuran besar dengan ukuran dari 2 cm hingga 10 cm. Berumur pendek dan bertubuh lunak. Memiliki sayap yang besar, dan kaku, umumnya berwarna coklat atau hitam, dan Megaloptera ini juga memiliki kepala yang lebar dan pipih dengan mulut pengunyah, ya, mata majemuk besar yang menonjol, dan antena panjang dengan banyak ruas. Jadi bisa dikatakan serangga Ordo Megaloptera memiliki ciri-ciri fisik yang khas seperti bentuk tubuh yang besar, sayap yang kaku, dan antena yang panjang. Jadi selanjutnya sama dengan serangga yang lain, Ordo Megaloptera ini juga Ordo Megaloptera dewasa ini juga memiliki 3 bagian utama, yaitu caput atau kepala, ada toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Nah, pada bagian kepala atau caput Megaloptera terdapat alat-alat penting seperti antena, mulut, dan mata.
Antena pada serangga ordo Megaloptera umumnya panjang, berbulu, dan berfungsi sebagai alat peraba dan pencium. Nah, selain itu, antena Megaloptera ini juga berfungsi sebagai alat sensorik yang dapat merasakan lingkungan sekitar seperti bau dan getaran. Antena pada serangga Megaloptera juga dapat membantu dalam mencari makanan, menghindari predator, dan menemukan pasangan untuk kawin. Selanjutnya yaitu mata pada serangga Megaloptera memiliki fungsi utama untuk melihat lingkungan sekitar. Selain untuk melihat lingkungan sekitar, ternyata mata Megaloptera juga berfungsi sebagai alat sensorik untuk mendeteksi cahaya dan gelombang suara. Mata Megaloptera ini juga dapat membantu serangga dalam navigasi dan orientasi di lingkungan sekitar. Sementara mulut pada serangga Megaloptera berfungsi untuk mengunyah dan mengambil makanan seperti nektar dan serbuk sari bunga pada serangga dewasa. Selain itu, mulut pada serangga Megaloptera berfungsi sebagai alat menggigit dan membela diri dari predator. Pada bagian mulut ini juga terdiri dari mandibula, maksila, dan labium. Jadi antena mata dan mulut pada Megaloptera ini berperan sangat penting ya dalam kelangsungan hidupnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencari makan, mencari pasangan untuk kawin, dan untuk menghindari predator. Nah, ciri-ciri umum serangga Megaloptera pada toraks. Ya. Toraks pada Megaloptera adalah bagian tubuh yang terletak di antara kepala dan abdomen yang terletak di antara kepala dan abdomen dan berfungsi sebagai tempat melekatnya kaki dan sayap pada serangga. Toraks ini terdiri dari 3 segmen pada serangga dewasa, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks, yang setiap segmen pada toraks memiliki 1 pasang tungkai. Selain itu, toraks pada Megaloptera berfungsi untuk menggerakkan badan serangga sebagai tempat melekatnya otot-otot yang menggerakkan kaki dan sayap, sebagai tempat melekatnya otot-otot yang menggerakkan alat-alat mulut serangga, dan sebagai tempat melekatnya otot-otot yang menggerakkan organ-organ reproduksi pada serangga jantan. Nah, ordo Megaloptera memiliki bagian abdomen yang terdiri dari beberapa segmen, namun tidak ada informasi yang spesifik mengenai jumlah segmen abdomen pada ordo Megaloptera. Namun pada pada serangga umumnya, bagian abdomen terdiri dari 11 segmen atau lebih sedikit yang umumnya tidak mengandung pelengkap apapun. Jadi serangga pada umumnya ya terdiri dari 11 segmen yang atau lebih sedikit yang mungkin memiliki yang tidak mengandung pelengkap apapun kecuali pada segmen terakhir yang mungkin memiliki pelengkap yang terkait dengan reproduksi. Sama halnya dengan serangga lain, bagian abdomen Megaloptera ini juga berfungsi sebagai organ reproduksi, pencernaan, pernapasan, dan sebagai organ ekskresi. Kemudian selanjutnya yaitu siklus hidup. Megaloptera
mengalami metamorfosis sempurna, yaitu siklus hidup dengan beberapa tahapan yang berbeda dimulai dari telur, larva, pupa, eh, imago atau dewasa. Nah, siklus hidup Megaloptera dimulai dari telur yang diletakkan oleh betina di sekitar air, di mana betina akan berusaha memilih tempat teduh untuk uh, mengendapkan telur guna melindungi telur dari panasnya sinar matahari. Nah, kira-kira 1 sampai 2 minggu setelah diletakkan, telur akan menetas dan biasanya terjadi pada menetasnya telur ini biasanya terjadi pada malam hari. Pada stadium larva, larva dapat bertahan 1 sampai 5 tahun tergantung kondisi lingkungan, termasuk kondisi lingkungannya termasuk iklim dan sumber makanan. Larva Megaloptera melepaskan lapisan luarnya yang disebut dengan molting sekitar 10 hingga 12 kali selama perkembangan sebelum memasuki tahap kepompong. Larva Megaloptera memanjat beberapa sentimeter dari air ke darat, di mana di darat ini jika mereka sudah menemukan tempat yang aman untuk menjadi pempompong seperti di bawah batang kayu atau di dalam tanah. Selanjutnya yaitu fase pupa, di mana pada tahap ini larva Megaloptera akan membentuk kapsul atau kokon yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti pasir, batu, atau serasah daun. Dan Megaloptera juga tidak makan dan tidak aktif sehingga akan menghabiskan sekitar 1 hingga 4 minggu di rongga amannya sebelum muncul sebagai dewasa. Nah, setelah beberapa minggu atau bulan, pupa Megaloptera akan menetas menjadi imago atau serangga dewasa dan biasanya muncul di akhir musim semi hingga pertengahan musim panas. Dan dia juga akan muncul ketika siap kawin. Ya. Jadi beberapa spesies dari betina Megaloptera menggunakan bahan kimia khusus disebut dengan feromon untuk menarik pasangan. Nah, sedangkan dari jantan dari beberapa spesies akan menahan sayap betina di rahangnya. Jadi jantan ini akan menahan sayap betina di rahangnya sebelum kawin dimulai. Nah, Megaloptera dewasa hanya hidup beberapa hari hingga beberapa minggu dan mati tak lama setelah kawin dan bertelur. Nah, siklus hidup Megaloptera mungkin hanya memakan waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya di daerah yang lebih hangat. Tetapi bila memakan waktu hingga 5 tahun, akan memakan waktu hingga 5 tahun di iklim yang lebih dingin. Selanjutnya yaitu peran dari ordo Megaloptera. Nah, dari beberapa sumber menyebutkan bahwa ternyata serangga Megaloptera ini perannya hampir sama dengan serangga Plecoptera yang memiliki peran sebagai predator dan di perairan tawar dan dapat membantu mengontrol populasi serangga lain di perairan air tawar tersebut. Kehadiran ordo Megaloptera dapat menjadi indikator kualitas perairan, di mana kualitas perairan dapat diperkirakan berdasarkan keberadaan jenis serangga akuatik yang ada di dalamnya. Nah, kualitas air yang buruk dapat mempengaruhi ketersediaan makanan bagi ordo Megaloptera. Ordo Megaloptera hidup sebagai seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ordo Megaloptera ini hidup sebagai predator di perairan tawar dan memakan serangga lain di air. Nah, jika kualitas air buruk, maka populasi serangga lain di perairan tawar dapat menurun sehingga ordo Megaloptera akan kesulitan mencari makanan. Kualitas air yang buruk juga dapat mempengaruhi ketersediaan tempat hidup bagi ordo Megaloptera. Larva ordo
Leptera hidup di air dan membutuhkan kualitas air yang baik untuk kelangsungan hidupnya. Jika kualitas air buruk, maka larva Ordomegaloptera dapat mati atau tidak dapat berkembang biak dengan baik. Ordomegaloptera juga sangat tergantung pada keberadaan vegetasi di sekitar perairan air tawar. Vegetasi di sekitar perairan tawar dapat membantu menjaga kualitas air dan menyediakan tempat berlindung bagi Ordomegaloptera. Jika vegetasi di sekitar perairan air tawar rusak atau hilang misalnya, maka kualitas air dapat menurun dan Ordomegaloptera akan kesulitan untuk mencari tempat untuk berlindung. Nah, itulah tadi uh, pembahasan materi mengenai dua ordo dari kelas insekta, yaitu ordo Plecoptera dan ordo Megaloptera. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.